Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau bedah satu pertanyaan yang kayaknya relevan buat kita semua. Ini datang dari pendengar kita. Pertanyaannya simple tapi dalam. Apakah benar kalau kita ngikutin passion atau gairah, itu pasti bisa bikin kita merasa lebih fulfilled atau lebih utuh? Nasihat ini kan ada di mana-mana ya. Di mana-mana. Dari pidato kelulusan, bio di media sosial, di mana-mana deh. Bahkan nih, ada sumber yang kita baca menyebut survei di Columbia Business School. Lebih dari 90% mahasiswa MBA di sana bilang itu tujuan utama hidup mereka. 90% loh. Angka yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah nasihat yang kedengerannya indah ini beneran manjur di dunia nyata? Atau jangan-jangan ini cuma mitos populer yang malah bisa, menyesatkan? Nah, itu dia. Mari kita bedah bareng-bareng. Kita akan gali lebih dalam apa kata riset psikologi dan analisis dari sumber-sumber yang ada. Awal, penting banget buat kita sadari, kalau jawaban dari sumber-sumber ini tuh nggak hitam putih. Hampir semuanya setuju kalau gairah itu bisa jadi jalan menuju pemenuhan diri. Bisa ya? Ada kata kuncinya di situ. Betul, kata kuncinya bisa. Ini bukan jaminan otomatis. Hubungannya itu, gimana ya, penuh nuansa. Banyak banget tapinya, dan ada faktor-faktor penentu lain yang bikin hasilnya bisa beda banget buat tiap orang. Jadi ini bukan resep instan. Oke, kalau gitu ayo kita mulai dari sisi yang bikin nasihat ini begitu populer dulu. Sisi positifnya. Kenapa sih ide ikuti passionmu ini begitu menarik? Salah satu alasannya, yang saya juga sering banget rasain, itu konsep yang namanya flow state. Flow state. Iya kan? Kondisi di mana kita tuh begitu asyik ngerjain sesuatu yang kita suka, sampai lupa waktu, lupa makan, rasanya energi malah nambah bukan berkurang. Benar sekali. Dan perasaan magis itu tuh bukan cuma sugesti, Ru. Ada data psikologis kuat di baliknya. Manfaatnya sangat nyata untuk kesehatan mental. Salah satu sumber kita kan mengutip studi dari tahun 2015. Studi itu menemukan kalau orang yang rutin meluangkan waktu buat hobi yang mereka cintai, itu tingkat stresnya 34% lebih rendah. Wow, 34% itu signifikan banget. Signifikan. Dan rasa sedihnya juga 18% lebih rendah dibanding mereka yang nggak punya hobi. Itu bukan cuma sedikit lebih baik ya, itu benar-benar dampak nyata. Tapi pertanyaan saya, apa efeknya tetap sama kuat kalau hobi itu kita jadiin pekerjaan utama? Kan tekanannya jadi beda. Pertanyaan bagus sekali, dan itu nanti kita akan bahas di sisi lainnya. Tapi kalau dari sisi positifnya, saat gairah jadi pekerjaan, ia bisa kasih sesuatu yang lebih dari sekedar uang. Makna ya. Tepat. Makna dan tujuan. Para psikolog menyebutnya eudaimonic well-being. Jadi, kebahagiaan yang datang dari perasaan hidup kita ini punya arti, bukan cuma dari senang-senang sesaat. Gairah itu yang menghubungkan pekerjaan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Oke. Ini juga yang membangun, ketahanan mental yang luar biasa. Mm-mm. Ada cerita menarik di salah satu artikel tentang seorang tenaga penjual. Dia kan harus hadapi puluhan bahkan ratusan penolakan. Pasti berat itu. Berat banget. Kalau tujuannya cuma uang mungkin udah nyerah dari lama. Tapi karena dia punya gairah tulus sama produknya, dia percaya produk itu bisa bantu orang, penolakan itu nggak bikin dia patah. Gairah itu jadi bahan bakarnya. Jadi semacam tameng mental gitu ya. Persis. Dan akhirnya, dia berhasil dapat penghargaan, karirnya melesat, gairah membuatnya tangguh. Mandiri yang dahsyat. Mendorong kita belajar terus gitu ya. Betul. Secara alami, kita akan terdorong buat terus belajar, ngasah skill, cari cara baru. Nggak akan puas dengan yang biasa-biasa aja. Dan di proses itu, kita jadi lebih kenal diri sendiri. Apa kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Jadi, sisi positifnya sangat kuat. Oke, kedengerannya memang meyakinkan banget. Motivasi, ketahanan, makna hidup, rasanya jadi pengen langsung resign, terus buka kedai kopi impian. Nah, kan? Tapi saya jadi kepikiran, saya kenal beberapa orang yang ngikutin passion mereka, jadi fotografer, musisi, tapi ujung-ujungnya mereka malah burnout, stres, dan akhirnya benci sama hal yang dulu mereka cintai. Kok bisa gitu? Kenapa hasilnya bisa kebalikannya? Apa ada jenis passion yang salah? Nah, ini kita masuk ke jantung permasalahannya. Pertanyaan Anda itu persis yang coba dijawab oleh riset psikologi modern. Ada peneliti namanya Robert Valeran, dia mengembangkan konsep yang penting banget, namanya model ganda gairah. Oke, model ganda gairah. Betul. Ini kerangka yang bantu kita bedain dua jenis gairah yang dari luar kelihatannya sama.
tapi dampaknya ke hidup kita bisa bertolak belakang. Jenis pertama, yang positif, itu namanya gairah harmonis. Harmonis, oke. Ciri utamanya, gairah ini tumbuh dari pilihan bebas kita. Kita melakukannya karena kita beneran suka, bukan karena paksaan. Gairah ini juga seimbang dengan bagian lain hidup kita. Masih ada waktu buat keluarga, teman, istirahat. Dan yang paling penting, kita yang mengendalikan gairah itu, bukan sebaliknya. Tunggu, frasa kita yang mengendalikan gairah ini menarik. Apa itu berarti gairah harmonis ini nggak terlalu intens? Atau kurang menggebu-gebu? Soalnya kan kita sering dengar cerita orang sukses itu kerjanya gila-gilaan, seolah dikuasai passion mereka. Nah, ini kesalahpahaman yang umum. Gairah harmonis bisa sangat intens, tapi intensitasnya itu datang dari dalam dan bisa kita atur. Oh, Anda bisa kerja 12 jam buat proyek yang Anda suka, tapi Anda juga tahu kapan harus berhenti buat makan malam sama keluarga. Anda yang pegang kendali. jadi ada tombol on-off-nya ya? Betul. Dan riset secara konsisten nunjukin gairah jenis ini berhubungan erat sama kepuasan hidup, emosi positif, vitalitas. Bahkan jadi bantalan psikologis saat kita gagal. Kita nggak hancur karena identitas kita nggak sepenuhnya terikat pada satu hal itu. Oke, jelas. Lalu yang kedua? Kebalikannya, jenis yang kedua ini namanya gairah obsesif. Dari namanya saja sudah terdengar kurang baik ya? Betul. Gairah ini muncul dari tekanan, bisa dari dalam, bisa dari luar. Misalnya tekanan buat membuktikan diri, jaga harga diri, atau penuhi ekspektasi orang lain. Di sini, situasinya kebalik. Bukan kita yang kendalikan gairah, tapi gairah itu yang mengendalikan kita. Aktivitas itu jadi obsesi yang mendominasi hidup. Jadi kalau saya merasa harus melakukan sesuatu biar merasa berharga, itu udah masuk ke ranah obsesif ya? Tepat sekali. Itu indikator yang sangat kuat. Dan dampaknya sangat negatif. Gairah obsesif ini berkorelasi kuat dengan kecemasan, depresi, yang nggak meningkatkan kepuasan hidup, dan sering bikin konflik dengan area kehidupan lain. Hubungan rusak, kesehatan terabaikan. Wah, Perilaku yang muncul juga cenderung kaku. Contoh ekstrim dari riset, itu ada penjudi patologis yang nggak bisa berhenti meski udah bangkrut, atau atlet yang nekat latihan di jalanan es berbahaya bukan karena cinta olahraganya, tapi karena dorongan obsesif yang nggak bisa dia kendalikan. perbedaannya jadi jelas banget ya. Gairah yang memberdayakan versus gairah yang memenjarakan. Dan ini membawa kita ke resiko di dunia nyata yang sering dilupakan slogan ikuti passionmu. Salah satunya yang paling kelihatan, resiko finansial. Betul. Filsafat. Walaupun mereka sangat bergairah, seringkali susah cari kerja yang sesuai realitas pasar. Gairah nggak selalu bisa bayar tagihan kan? Benar. Dan ada jebakan lain, monetisasi bisa membunuh kenikmatan. Saat hobi yang kita lakukan murni buat senang-senang, diubah jadi sumber penghasilan, dinamikanya berubah total. Jadi ada tekanannya ya? Tiba-tiba ada tekanan buat muasin klien, kejar deadline, ngurus administrasi, motivasi yang tadinya dari dalam, jadi dari luar, karena uang atau validasi. Ini bisa mengikis semua senangnya. Ini persis kayak cerita Paul Archer di Sumber Kita kan? Betul sekali. Dia suka banget traveling, lalu dia ubah jadi karir. Hasilnya, Dia malah ngerasa traveling jadi nggak seru lagi karena ada beban kerja. Dia justru lebih nikmatin liburan pribadi yang nggak ada hubungannya sama bisnis. Tepat. Karena otak kita mulai mengasosiasikan aktivitas yang dulu menyenangkan itu dengan stres dan kewajiban. Dan ini nyambung ke risiko ketiga. Ekspektasi yang nggak realistis. oh oke. Pandangan romantis bahwa ngejar gairah itu akan selalu menyenangkan adalah resep menuju kekecewaan dan burnout. Setiap jalur karir, bahkan yang paling kita cintai, pasti punya bagian yang membosankan, sulit, dan bikin frustrasi. Jadi pusing juga ya. Di satu sisi, gairah itu penting buat ketahanan dan makna. Di sisi lain, kalau salah jenis atau salah pendekatan, bisa jadi obsesi yang merusak. Jadi, gimana dong solusinya? Apa jangan-jangan cara kita mikir tentang passion itu sendiri yang keliru dari awal? Anda menyentuh poin yang paling transformatif dari semua sumber ini. Mungkin masalahnya bukan pada apa gairah kita, tapi bagaimana kita memandangnya. Riset dari Universitas Stanford mengidentifikasi ada 2 pola pikir fundamental tentang gairah. Memahami ini bisa mengubah segalanya. 2 pola pikir, oke? Yang pertama, pola pikir kecocokan
atau fit mindset. Ini keyakinan bahwa di luar sana tuh ada satu passion sejati yang udah tercipta sempurna buat kita, dan tugas kita cuma menemukannya. Kayak nyari jodoh. Kedengerannya romantis banget. Romantis tapi rapuh. Kenapa? Karena orang dengan mindset ini gampang banget nyerah. Begitu mereka hadapi tantangan atau bagiannya membosankan, mereka langsung mikir, oh ternyata ini berat juga. Mungkin ini bukan passion sejati saya. Wah, ini jebakan banget. Jebakan, akhirnya mereka berhenti dan mulai nyari harta karun yang lain. Saya jadi inget banyak temen yang sering gonta-ganti minat. Setiap kali ada kesulitan, langsung bilang, kayaknya ini bukan passion gue deh. Ternyata tuh karena pola pikir ini ya, mereka nyari kesempurnaan instan. Persis. Padahal, pola pikir yang kedua, yang lebih berdaya tahan, adalah pola pikir pengembangan atau develop mindset. Pengembangan, oke. Ini keyakinan bahwa gairah itu bukan sesuatu yang ditemukan dalam keadaan jadi, tapi sesuatu yang ditumbuhkan dan dikembangkan seiring waktu. Lewat usaha gitu. Betul. Lewat eksplorasi, rasa ingin tahu, usaha, dan penguasaan keterampilan. Kita coba sesuatu, kita jadi lebih baik, kita mulai lihat dampaknya, dan dari proses itulah gairah yang mendalam dan otentik itu tumbuh. Pandangan ini sejalan banget sama risetnya Angela Duckworth, penulis buku Great. Dia menemukan, bagi kebanyakan orang sukses, gairah itu seringkali mengikuti proses, bukan mendahuluinya. Gairah itu hasil, bukan titik awal. Oke, ini benar-benar ngubah cara pandang. Jadi berhenti mencari dan mulailah membangun. Konsepnya keren. Tapi prakteknya gimana? Kan kita nggak bisa tiba-tiba bilang, oke, hari ini saya akan mengembangkan gairah di bidang akuntansi kalau kita sama sekali nggak tertarik. Dari mana mulainya? Pertanyaan yang sangat praktis. Dan sumber-sumber kita menyarankan dua hal. Pertama, bangun fondasi yang kuat dulu. Fondasi, maksudnya? Ada yang merujuk pada hierarki kebutuhan Maslow. Ingat kan piramida itu? Di bagian paling bawah ada kebutuhan dasar, kayak makanan, rasa aman, termasuk keamanan finansial. Nah, aktualisasi diri, tempatnya gairah itu, ada di puncak. Jadi kasarnya jangan kejar passion kalau perut masih lapar atau dikejar tagihan gitu ya? Kurang lebih begitu. Nasihatnya, jangan korbankan fondasi demi ngejar atap. Susah banget buat bisa kreatif kalau kita cemas terus soal cara bayar sewa bulan depan. Masuk akal. Oke, jadi sabar dulu. Lalu langkah kedua? Langkah kedua, ubah fokus pertanyaan. Ini ide dari Ben Horowitz. Daripada terus-terusan nanya ke diri sendiri, apa passion saya? Coba ganti pertanyaannya, jadi, kontribusi apa yang ingin saya berikan? Wah, itu pergeseran yang besar. Dari apa yang bisa saya dapatkan, menjadi apa yang bisa saya berikan. Tepat sekali. Pertanyaan apa passion saya, itu kan sangat berpusat pada diri sendiri. Tapi, pertanyaan kontribusi apa yang ingin saya berikan, itu mengarahkan energi kita keluar ke sesuatu yang lebih besar. Dan seringkali, dorongan untuk berkontribusi inilah yang jadi sumber motivasi yang jauh lebih langgang dan memuaskan. Oke, setelah kita bedah dari berbagai sisi, rasanya gambaran besarnya jadi jauh lebih jelas ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari obrolan kita hari ini, pertama, gairah aja tuh nggak cukup. Ini bukan jalan pintas. Pemenuhan diri itu butuh kompetensi, butuh koneksi dengan orang lain, dan butuh perasaan kita ini berkontribusi. Gairah cuma salah satu bahannya. Benar, bukan satu-satunya. Kedua, bagaimana kita ngejalanin gairah itu jauh lebih penting daripada apa gairahnya. Kuncinya adalah menumbuhkan gairah harmonis. Yang seimbang dan ada dalam kendali kita. Betul, hindari jatuh ke jurang gairah obsesif yang malah mengendalikan kita. Ketiga, dan ini mungkin yang paling penting, ubah pola pikir. Berhenti mencari-cari satu gairah sejati yang mistis itu. Mulailah membangun. Ya, mulailah dengan pola pikir untuk mengembangkan gairah. Coba hal baru, tekuni sesuatu, jadi lebih baik, dan lihat gimana semangat itu tumbuh dari prosesnya. Dan yang terakhir, keseimbangan adalah segalanya. Jangan sampai ngejar satu gairah bikin kita ngorbanin area penting lain dalam hidup. Hubungan, kesehatan, finansial. Rangkuman yang sangat baik. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran terakhir buat direnungkan. Silakan. Mungkin pertanyaan yang perlu Anda ajukan pada diri sendiri malam ini bukanlah apa gairah saya? Coba ganti pertanyaannya dengan ini. Masalah apa di dunia ini, sekecil apapun, yang cukup membuat saya peduli untuk ikut menyelesaikannya? Atau keterampilan apa yang, kalau saya kembangkan dengan tekun,
bisa memberi kontribusi yang paling bermakna bagi orang di sekitar saya? Pertanyaan-pertanyaan ini secara fundamental menggeser fokus kita dari pemuasan ego pribadi ke sebuah tujuan yang lebih besar. Dan menurut banyak sumber yang kita bedah hari ini, justru disitulah letak inti dari pemenuhan diri yang sejati.